Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu belajar dari seorang bernama Nikodemus. Sebelum masuk ke tema, saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi tentang bagaimana saya pernah belajar sesuatu yang bagi saya sangat sulit. Kejadian ini sudah lama, tetapi begitu membekas di hati saya. Sebelum pensiun, saya bekerja di sebuah bank milik negara. Pada suatu kesempatan, saya pernah dikirim oleh kantor saya untuk mengikuti kursus bahasa pemrograman atau istilah kerennya coding, bernama COBOL. COBOL itu singkatan dari Common Business Oriented Language. Karena latar belakang saya bukan dari pendidikan teknologi informasi, maka saya mengalami kesulitan untuk mencerna dan membuat program yang paling sederhana sekalipun. Betul bahwa tugas-tugas membuat program yang diberikan oleh pengajar memang saya kerjakan. Tetapi ketika program-program atau source code yang saya buat itu dikompilasi atau dirender agar bisa digunakan atau bisa dieksekusi, muncul pesan kesalahan atau error message yang begitu banyak, sehingga program yang saya buat itu tidak bisa digunakan, useless alias tidak berguna. Saya salut dan setengah cemburu dengan teman sebelah saya. Ketika program-programnya atau source code-nya dikompilasi, tidak ada kesalahan satupun. Padahal ketika dia menuliskan programnya itu sambil bermain game. Saudara-saudaraku terkasih, bagaimana perasaan saya ketika itu? Setelah saya tanya latar belakang pendidikannya, teman saya itu ternyata lulusan teknologi informasi. Bagi dia membuat program seperti itu adalah pelajaran dasar ketika dia kuliah. Lalu dia berkata, kalau cuman program seperti itu sambil merem pun saya bisa, katanya. Bagi dia mungkin sangat mudah, tapi bagi saya sungguh sulit. Saudara-saudariku yang terkasih, seharusnya saya banyak bertanya kepada pengajar agar menjadi lebih mengerti tentang seluk-beluk bahasa pemrograman tersebut. Tetapi saya malu, saya gengsi, saya takut dibilang saya ber-IQ jongkok. Mengapa? Karena di antara peserta kursus yang jumlahnya sekitar 40 orang itu, ada 2 anak buah saya. Gengsi dong kalau saya ketahuan anak buah, terus kelihatan bodoh gitu. Barangkali saudara-saudariku pemirsa, ada yang memiliki pengalaman seperti saya itu. Pepatah Melayu kuno mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Itulah yang terjadi pada diri saya. Supaya kita tidak tersesat di jalan, kita dapat belajar dari seorang bernama Nikodemus yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7-8. Akan saya bacakan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, omongan atau penjelasan yang diberikan oleh Yesus kepada Nikodemus sulit untuk dimengerti, bahkan oleh orang sekelas Nikodemus. Mirip dengan saya ketika belajar bahasa pemrograman COBOL. Karena kita akan belajar dari seorang Nikodemus, maka kita harus tahu lebih dahulu siapa Nikodemus itu. Nikodemus adalah seorang Farisi yang terkenal dengan ketaatannya pada hukum Taurat. Ia juga anggota dari sebuah lembaga bernama Sanhedrin. Nikodemus seorang pemimpin Israel dan guru, sebuah jabatan yang sangat dihormati pada waktu itu. Dari latar belakang ini, kita lantas sedikit banyak mengenal tokoh yang bernama Nikodemus ini. Nikodemus datang kepada Yesus karena menghormati dan tertarik pada ajaran-ajaran Yesus. Pada dialog sebelumnya, Yesus berkata bahwa Nikodemus perlu dilahirkan kembali agar mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini menarik, saudara-saudariku.
Karena Yesus menjelaskan hal itu kepada Nikodemus yang adalah seorang Farisi dengan latar belakang agama Yahudi yang kental dan taat pada hukum Taurat. Yesus kemudian menjelaskan bahwa seseorang dapat masuk kerajaan Allah kalau ia dilahirkan dari air dan roh. Apa maksud perkataan Yesus ini? Yesus menjelaskan bahwa air adalah tanda pentahiran, tanda penyucian, tanda permurnian, sedangkan roh diberikan sebagai tanda pembaharuan. Dalam artian yang lebih luas, Yesus menegaskan bahwa dosa telah membuat semua orang tidak layak masuk ke dalam kerajaan atau kemuliaan Allah, kecuali bila ia diperbarui oleh air dan roh. Atau dalam bahasa teologi sekarang dengan air baptis dan Roh Kudus. Dari dialog Yesus dengan Nikodemus diketahui bahwa jawaban-jawaban yang diberikan oleh Nikodemus menunjukkan bahwa ia tidak mengerti sama sekali atas apa yang dibicarakan atau dimaksudkan oleh Yesus, walaupun ia adalah seorang ahli kitab suci. Ternyata orang dengan pengetahuan agama dan kesalehan yang kuat sekali Nikodemus belum tentu mengerti dan mengalami kelahiran baru. Bagaimana dengan Anda dan saya, saudara-saudariku? Kita kendati sudah mengikrarkan diri menjadi murid Yesus. Oleh Yesus sendiri barangkali saja Anda dan saya masih dianggap sebagai Nikodemus-Nikodemus yang harus dilahirkan kembali supaya menjadi baru. Sebagai kesimpulan, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari seorang Nikodemus melalui dialognya dengan Yesus? Pertama, kita boleh meniru Nikodemus. Bila dalam kehidupan kita, terlebih pada saat kondisi seperti sekarang ini, mengalami kesulitan dalam memahami atau mengaktualisasi peristiwa yang menimpa dunia ini, kita bisa tanpa malu-malu, tanpa gengsi, datang kepada Yesus untuk memperoleh pencerahan. Kedua, kita harus senantiasa memiliki kesadaran bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus harus selalu diperbarui dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada ayat dari kitab suci yang mengatakan, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Yang dikutip dari 1 Petrus 1:16 yang bermakna bahwa kita sebagai murid-murid Kristus harus senantiasa hidup suci seperti Bapa. Ketiga, kita semakin yakin bahwa dengan menerima Yesus dan percaya dalam namanya, kita akan menjadi anak Allah. Jika kita percaya akan Yesus dan melakukan apa yang dikerjakannya, maka kita akan dilahirkan kembali dan karena itu akan menerima hidup kekal. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari ketidakmengertian Nikodemus, kiranya kita bisa belajar dan bercermin. Sudah berapa lama Anda dan saya telah menjadi pengikut Kristus sejati? Sudah berapa lama kita menjadi Kristen sebagaimana Kristen yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri? Apakah kita telah mengalami pembaruan rohani dalam kehidupan kita melalui kelahiran kembali? Bila belum, undanglah Yesus masuk ke dalam hidup Anda. Bila sudah, bagikan atau sharingkan hal ini kepada orang lain. Terima kasih. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini telah selesai mewartakan kabar gembira-Mu kepada para pemirsa dengan belajar dari seorang Nikodemus. Semoga apa yang hamba sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa, sehingga bisa menarik dari pelajaran yang hamba sampaikan. Terima kasih kepadamu Bapa atas penyertaan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba Kau mampukan untuk membawakan pewartaan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.